Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Septirawan dengan NPM S1D023053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan jengkol menjadi kerupuk jengkol. Baiklah, lanjut ke videonya. Jengkol atau yang dikenal dengan nama latin Archidendron pauciflorum merupakan tanaman legum khas Asia Tenggara yang dikenal luas di Indonesia. Meskipun memiliki aroma khas yang menyengat, jengkol memiliki kandungan gizi yang tinggi, yaitu berupa protein, zat besi, fosfor, vitamin C, serta kaya akan antioksidan. Namun, konsumsi jengkol umumnya hanya sebatas masakan tradisional seperti semur jengkol serta balado jengkol yang membuat pemanfaatannya kurang optimal. Untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk lokal, diversifikasi olahan jengkol menjadi kerupuk jengkol merupakan alternatif inovatif yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Produk ini dapat memperpanjang masa simpan jengkol, mengurangi limbah pasca panen, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat pedesaan. Kerupuk jengkol juga dapat menjadi produk khas daerah yang mampu menembus pasar lokal hingga ekspor jika dikembangkan dengan pendekatan agribisnis dan pengolahan modern. Dengan mempertimbangkan potensi sosial, ekonomi, dan berkelanjutan, topik ini saya pilih sebagai proyek yang bernilai ekonomi serta berdaya saing. Tujuan dari proyek jengkol ini yang pertama yaitu mengolah jengkol menjadi produk kerupuk sebagai bentuk diversifikasi pangan berbasis lokal. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan masa simpan jengkol melalui pengolahan yang higienis dan ekonomis. Yang ketiga, menciptakan peluang usaha baru yang berbasis agribisnis di tingkat petani dan UMKM. Yang keempat, mempromosikan jengkol sebagai bahan pangan fungsional dengan potensi pasar yang luas. Yang kelima, menyusun sistem produksi dan distribusi kerupuk jengkol yang efisien serta berkelanjutan. Tujuan teoritis budidaya jengkol yaitu mengetahui karakteristik tumbuh tanaman jengkol secara agronomi, mengkaji kebutuhan lingkungan tumbuh optimal untuk meningkatkan produktivitas jengkol, menyusun metode budidaya jengkol yang sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hasil panen jengkol untuk mendukung bahan baku produk olahan. Desain dan mekanisme tahap on-farm yaitu budidaya dilakukan dengan pendekatan agroforestry atau tumpang sari. Mengingat jengkol adalah tanaman tahunan yang berfungsi sebagai penaung atau pelindung tanaman bawah. Tahap on-farm yaitu yang pertama biasanya pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini biasanya memilih tanah yang gembur dengan pH maksimal 5,5 hingga 6,5. Yang kedua yaitu melihat curah hujan tahunan. Biasanya yang dipilih yaitu curah hujan 1.500 hingga 3.000 mm. Yang ketiga yaitu pemilihan ketinggian lokasi yang berkisar 1000 hingga 700 mdpl. Yang kedua yaitu pembibitan. Pembibitan itu menggunakan biji jengkol yang sehat, serta biasanya biji jengkol akan direndam 1 hingga 2 hari untuk membantu perkecambahan. Setelah muncul cambah, dilakukan penanaman di dalam polybag lebih kurang 3 bulan. Setelah melewati fase 3 bulan itu, lakukan penanaman. Biasanya jarak tanam yang ideal antar tanaman yaitu 8 x 8 meter setiap tanaman. Sebelum ditanam, biasanya lubang tanaman tersebut diberikan pupuk kandang. Setelah ditanam, lanjut ke fase pemeliharaan. Pada fase ini ada 3 kegiatan yang dilakukan, yaitu penyiraman, penyiangan, dan pemupukan. Dalam penyiraman itu biasanya lebih sering dilakukan ketika musim kemarau. Untuk penyiangan biasanya dilakukan 1-2 bulan. Untuk pemupukan itu dilakukan dengan pupuk organik dan anorganik sesuai dengan fase pertumbuhan. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pada fase ini menggunakan pestisida alami yaitu daun mimba, serai wangi, serta bawang putih. Yaitu selanjutnya fase panen. Jengkol mulai berbuah pada usia 5 hingga 7 tahun. Jengkol siap panen ketika polong matang penuh serta warna yang kecoklatan. Yang terakhir yaitu pasca panen. Pada kegiatan terakhir ini dilakukan pengeringan biji jengkol sebelum diolah menjadi kerupuk, serta sortasi dan penyimpanan di tempat yang kering. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan video YouTube pengolahan jengkol menjadi kerupuk jengkol yang saya ambil dari channel Dapur Bu In sebagai referensi. Mari kita tonton. Assalamualaikum sahabat Dapur Bu In semuanya. Jumpa lagi di channel Dapur Bu In. Kali ini kita akan membuat kerupuk jengkol. Untuk bahan yang dibutuhkan sebagai berikut: 25 biji jengkol yang telah direndam semalaman, 1,5 sendok makan garam, minyak secukupnya, 1 liter air untuk berendam jengkol,
Baiklah, kita masuk ke proses pembuatannya. Untuk pertama kita akan menggoreng jengkolnya dulu. Nyalakan api. Lalu kita masukkan minyak. Kita panaskan minyaknya dulu. Setelah minyaknya panas, baru kita masukkan jengkol. Setelah jengkolnya matang dan bisa ditusuk, baru kita angkat. Masukkan ke dalam air. Kita masukkan garam. Fungsi air dan garamnya di sini supaya jengkolnya enak dan mudah digeprek. Kita diamkan jengkolnya selama 20 menit supaya garamnya meresap. Setelah kita diamkan selama 20 menit, jengkolnya siap untuk digeprek. Setelah jengkolnya digeprek tipis-tipis, lalu dijemur dengan terik matahari sampai kering. Setelah kerupuk jengkolnya kering, lalu kita goreng. Kita panaskan minyak. Kita goreng kerupuknya dengan api sedang. Setelah minyaknya benar-benar panas, lalu kita masukkan kerupuk. Inilah hasil masakan kita kali ini. Kerupuk jengkol siap untuk disajikan. Serta yang terakhir yaitu referensi yang saya ambil dari jurnal-jurnal tentang jengkol. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.